kembali lagi dengan saya Yuli Darutami. Tahukah kalian apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Maksudnya, khayalan itu adalah angan-angan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dongengnya itu tema. Tema adalah ide pokok suatu cerita. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Karakter adalah sifat pelaku dalam cerita. Alur adalah jalan cerita. Latar adalah tempat waktu terjadinya cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada membaca. Yuk langsung saja yuk simak dongeng dari saya yang berjudul Putri Malu. Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijak bernama Raja Fatah. Selamat pagi mulia raja. Oh, selamat pagi. Hari ini Baginda Raja memiliki pertemuan di kampung nelayan. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Raja mempunyai seorang putri yang bernama Putri Sekar. Namun, ia lebih dikenal sebagai Putri Malu karena pada saat ia dilahirkan, ibunya terkena penyakit cacar sehingga tertular ke sang putri dan juga menyebabkan ibu sang putri meninggal. Penyakit cacar tersebut meninggalkan bekas pada tubuh sang putri, tidak terkecuali wajah dari sang putri. Oleh karena wajahnya yang cacat itu, putri tak pernah keluar dari kamarnya kecuali pada malam hari. Sebagaimana gadis seusianya, ia juga memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar istana, memiliki teman, dan sebagainya. Namun, karena rasa malunya akan wajahnya dan ketakutannya bahwa orang-orang akan jijik dengannya, menyebabkan ia tetap memilih mengurung diri di dalam kamarnya pada siang hari. Sang raja sangatlah gundah dan bersedih akan sikap putrinya, hingga menyebabkan ia jatuh sakit. Namun, sang raja tidak ingin putrinya mengetahui isi hatinya yang selalu memikirkannya sehingga sang putri tidak mengetahui sakit sang raja. Suatu hari, kampung nelayan mengalami musibah. Badai dan hujan deras yang terjadi di kampung nelayan menyebabkan kerusakan bangunan dan kekurangannya bahan makanan. Karena itu, raja harus berkunjung secara langsung ke kampung nelayan tersebut. Namun, karena kondisi raja yang sedang sakit, pelayan raja menyarankan agar sang putri saja yang pergi. Putri yang mendengarkan berita itu ikut bersedih. Kesedihannya bertambah ketika ia mengetahui penyebab sakitnya sang raja. Karena itu, Putri Malu mengikuti saran dari pelayan raja dengan syarat ia akan menyembunyikan identitas dirinya sebagai putri raja. Syarat dari sang putri pun diterima dan rombongan keberangkatan pun telah siap. Ayahanda, putri akan berangkat. Mohon doa dan restu dari ayahanda. Ya, berangkatlah putriku. Ingatlah bahwa kecantikan yang sejati adalah kecantikan yang berasal dari hati. Kemudian ditunjukkan oleh ucapan dan tingkah laku, bukan dari paras wajah yang indah. Selama dalam perjalanan menuju kampung nelayan, putri yang menyembunyikan identitasnya kerap kali menolong orang-orang yang ia temui di jalan. Melihat senyuman tulus yang disertai ucapan terima kasih atas bantuan yang ia berikan pada orang-orang tersebut tanpa peduli akan paras wajahnya, membuat sang putri setibanya di kampung nelayan tak segan lagi dan mencoba untuk berani menunjukkan dirinya.
Putri malu yang kini berbaur dengan rakyatnya di kampung nelayan merasa sangat bahagia dan sudah melupakan rasa takutnya akan tanggapan orang lain dan juga sudah tidak terbebani lagi dengan wajahnya yang cacat. Kini Putri Malu sering tertawa dan tersenyum serta bermain bersama para anak-anak yang ada di kampung nelayan. Setelah sebulan lamanya di kampung nelayan kembali seperti sedia kala. Karena itu, Putri dan rombongannya harus kembali ke istana. Keberangkatan sang putri ke istana diiringi dengan tangis haru para penduduk kampung nelayan akan jasa sang putri dan mendoakan agar keinginan sang putri dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, rombongan putri pun tiba di istana yang disambut oleh raja dengan sukacita. Dengan senyuman dan rasa syukur, raja memeluk sang putri. Syukurlah nak, kamu kembali. Apakah kamu telah menemukan apa yang kamu cari? Ya, aku telah menemukannya. Terima kasih ayah. Ayah telah sabar menghadapiku. Itu sudah menjadi kewajibanku nak. Beristirahatlah. Kamu pasti lelah. Putri kemudian berjalan menuju kamarnya. Di sana, ia melihat bayangan wajahnya di cermin dengan senyum yang mengembang. Ia tersadar bahwa sebenarnya wajahnya tidak benar-benar cacat. Wajahnya justru sangat cantik. Karena bekas cacar itu sudah menghilang seiring bertambahnya usia sang putri. Namun rasa takut dan pikiran negatifnya sehingga ia tak pernah berani bercermin. Sejak saat itu, Putri Malu pun suka berkeliling di luar istana, berbaur dengan rakyat biasa dan senantiasa membantu yang kesusahan. Hingga ia menjadi ratu yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Halo teman-teman, sampai di sini dulu ya dongeng dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf bila ada perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.